warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141. Kelas 1G. Saya akan memaparkan materi mengenai disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas. Disiplin berasal dari kata disipel, yang artinya belajar secara sukarela, mengikuti pemimpin dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pokok utama disiplin adalah peraturan. Peraturan adalah pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang. Peraturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti, diingat, dan diterima. Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin, tidak akan ada kesepakatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal. Sedangkan kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, disiplin kelas adalah suasana tertib dan teratur akan tetapi penuh dengan dinamika dalam melaksanakan program belajar. Dalam praktek, disiplin kelas dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, disiplin kelas berasal dari kesadaran peserta didik sendiri. Artinya, perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan. Namun, kesadaran disiplin ini perlu dibentuk sejak dini dengan proses yang terus-menerus. Yang kedua, disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Jenis disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan memang kurang baik karena dapat menimbulkan perasaan yang tertekan pada peserta didik sehingga tidak dapat mengganggu perkembangan psikologinya. Bahkan dapat menghilangkan kepercayaan diri peserta didik, membuat siswa menjadi pemalu dan penakut. Pentingnya disiplin kelas. Disiplin kelas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Beberapa alasan mengapa disiplin kelas penting, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan adanya disiplin kelas yang baik, siswa dapat fokus pada pembelajaran tanpa gangguan. Guru dapat mengajar dengan lebih efektif dan siswa dapat mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Ketika ada aturan dan tata tertib yang jelas, siswa merasa aman dan nyaman dalam kelas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Disiplin kelas yang baik membantu siswa memahami dan menghormati hak dan kebutuhan orang lain. Mereka belajar untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengendalikan emosi mereka. Keterampilan sosial ini penting untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan siswa. Strategi untuk menciptakan disiplin kelas yang baik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan disiplin kelas yang baik. Yang pertama, menetapkan aturan dan harapan yang jelas. Guru harus mengkomunikasikan aturan dan harapan kepada siswa secara jelas dan tegas. Aturan harus adil, konsisten, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Guru juga harus memberikan penjelasan mengenai konsekuensi yang akan diterima jika aturan dilanggar. Yang kedua, menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang konsisten. Guru dapat menggunakan sistem penghargaan seperti pujian, pengakuan, atau hadiah untuk menghargai perilaku yang baik. Di sisi lain, menerapkan sistem penghargaan dan hukuman ini. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Guru harus menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, memperhatikan kebutuhan mereka, dan mendengarkan dengan empati. Ketika siswa merasa diperhatikan dan didengarkan, mereka lebih cenderung mengikuti aturan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dampak positif dari disiplin kelas yang efektif.
Ada beberapa dampak positif dari disiplin kelas yang efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Disiplin kelas yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Siswa yang merasa aman dan teratur di dalam kelas cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Disiplin kelas yang baik berhubungan dengan peningkatan prestasi akademik siswa. Siswa yang berada dalam lingkungan kelas yang teratur cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Disiplin kelas yang efektif dapat membantu dalam pengembangan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, rasa hormat, dan komunikasi yang efektif. Yang keempat, meningkatkan iklim sekolah yang positif. Disiplin kelas yang baik berkontribusi pada pencapaian iklim di sekolah yang positif. Hal ini mencakup hubungan yang harmonis antara siswa dan guru, serta kerjasama antara semua anggota sekolah. Jadi, itulah materi tentang disiplin kelas yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.